Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis. Tidak terasa kita udah sampai hari Kamis rekan trader. Cepat kali ya, hari Kamis tanggal 10 April tahun 2025. Seperti biasa rekan trader, saya Amarket lalu datang menghampiri rekan trader memberikan analisa buat rekan trader, karena kami ingin supaya rekan trader memiliki sedikit informasi sebelum terjun nanti dunia trading nanti. Sebelum open posisi, marilah memperoleh informasi dari kami. Memperoleh sedikit analisa dari kami supaya bisa ditambahkan untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin sebelum kita masuk di tema harian kita pada hari ini. Dan rekan trader, kejadian yang terjadi pada pasar kemarin sangat luar biasa. Kita bisa lihat untuk untuk indeks dolar Amerika, bagaimana indeks dolar Amerika naik ke posisi yang sangat tinggi, terutama menjelang FOMC dikeluarkan. Dia menembus level 103.301 walaupun akhirnya terjadi kontraksi dikit dan ditutup di seputaran 102.925. Untuk Euro USD walaupun sempat naik di level 1.10917, tapi akhirnya pelemahan terjadi pasca FOMC. Dia turun ke 1.090 dan ditutup di seputaran 1.09477. Pound sterling gitu juga rekan trader. Pound sterling ini naik turun seperti setrikaan. Naik ke posisi 1.28572, turun di posisi 1.27451 dan akhirnya ditutup di posisi 1.28236. Sedangkan untuk gold, jangan ditanya lagi. Gold ini lagi mantap-mantapnya, lagi hot-hotnya, dan gold terbang tinggi rekan trader. Gold terbang tinggi kemarin dari level paling terendah 2.976. Ya, terbang tinggi dia sampai menyentuh dan tutup di seputaran 3.099. Kejadian yang sangat luar biasa, dan hari ini lebih luar binasa lagi, tembus rekor 3.132. Apakah dia bisa menyentuh level 3.167 yang akan menjadi rekor ketinggian terbaru dalam sejarah? Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD yen Jepang, wow, USD yen Jepang setelah turun di 143.926, dia terbang tinggi ya menuju 148.292 walaupun akhirnya ditutup di posisi 147.734. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar hari kemarin. Dan rekan trader, sekarang kita masuk di tema harian. Tapi sebelum kita masuk di tema harian, izinkanlah saya untuk sedikit memberikan informasi buat rekan trader bahwa market akan memberikan hadiah merchandise buat siapa yang telah mendaftar account baru di tempat kami, membuka account baru di market. Nanti link pendaftarannya itu ada di deskripsi channel ini atau ada di komentar channel ini. Silakan rekan trader, bisa rekan trader mendaftarkan account, mencoba untuk deposit minimal cuma $20. $20 ya nggak terlalu besar lah rekan trader ya. Dan mencoba trading, kami akan mengundi rekan trader untuk masuk ya, dan untuk bisa memperoleh jaketnya. Nah, silakan rekan trader, bantulah saya untuk mempromosikan hal ini. Oke rekan trader, kita lanjut. Dan rekan trader, untuk tema harian kita hari ini, saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, di mana tema yang saya angkat ini adalah emas menuju rekor ketinggian terbaru dalam sejarah. Nah, ini tendensius banget sebenarnya ini. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena rekan trader, dari awal saya udah bilang bahwa si Donald Trump ini, dia hari ini dia inkonsisten. Di saat dia memberikan tarif,
dibalas lagi, sempat dia dibalas sama Cina 50, dia naikin lagi 125. Tapi dari awal kan saya udah bilang, dari awal tarif sebelumnya, saya udah bilang bahwa permasalahan tarif ini hanya ibarat lagu Iwan Fals, tawar-menawar harga pas tancap gas. Nah, ini dia. Akhirnya apa yang dilakukan rekan trader? Kemarin Donald Trump udah bilang lagi bahwa dia membatalkan tarif tersebut untuk beberapa negara. Nah, ini kan karena lobby-lobby telah dijalankan. Dan saya pikir pembatalan tarif tersebut mungkin juga bisa buat Indonesia, rekan trader, karena udah ada tim lobby dari Indonesia datang ke sana ya. Dan saya pikir itu adalah wajar, sangat wajar. Sangat wajar bahwa Trump ini adalah seorang bisnismen. Dia akan mencoba untuk bernegosiasi untuk kepentingan dia. Saya pun juga kalau jadi Trump, saya akan buat tarif gini rekan trader, karena iya gila aja rekan trader. Negara dia minus perdagangan. Siapapun juga yang mau minus dalam perdagangan rekan trader. Negara sebesar Amerika kalau minus dalam perdagangan kan seperti kayak gimana? Memang kita tahu negara Amerika negara besar, memberikan utang atau memberikan apa juga buat negara lain, tapi kalau seumpamanya neraca perdagangannya minus, ya lama-kelamaan hancur juga negara ini. Nah, oleh karena itu, sikap yang diambil oleh Donald Trump menurut saya udah tepat. Di saat orang bilang kayak gimana, saya bilang tepat ya. Saya sebagai presiden pun juga, kalau saya jadi presiden, saya akan mengambil langkah yang sama untuk mengamankan negara saya. Dan bagaimanakah implikasinya buat emas akibat inkonsistensi yang terjadi? Inilah yang membuat bagaimana pasar terus naik dan terus naik lagi. Kemarin di saat jam 11 waktu Indonesia bagian barat, tarif pembalasan itu dilaksanakan, emas naik sampai posisi yang lebih tinggi. Tapi setelah masuk di pasar Amerika, Donald Trump membatalkan hal tersebut, semakin membuat emas makin gila naik lagi rekan trader. Dan hari ini kalau rekan trader lihat posisi emas saat ini, ya, kita lihat posisi emas sudah sampai di 3.132. Dia sudah masuk di zona 3.100. Sekarang mungkin akan terjadi sedikit koreksi. Tapi yang harap rekan trader perhatikan adalah nanti pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat, nanti malam, itu akan ada rilis data inflasi dan klaim pengangguran awal. Dari sini saya memprediksikan bahwa di saat masuk pasar Eropa dia sedikit terjadi koreksi, tapi hati-hati rekan trader, masuk di pasar Amerika dia bisa berbalik arah lagi dan dia bisa menembus level tertinggi dalam sejarah. Oleh karena itu saya bilang, sekarang ini kan level tertinggi dalam sejarah di posisi 3.163. Walaupun sempat dia menyentuh 3.167. Kalau saya melihat dari struktur pergerakannya, saya bisa bilang bahwa mungkin saat ini masuk pasar Eropa dia koreksi. Tapi masuk di pasar Amerika, tidak tertutup kemungkinan hari ini emas akan mencapai level tertinggi dalam sejarah. Oleh karena itu seperti judul tulisan saya di Investing, di FX Street, ataupun judul video saya hari ini, tema harian saat ini, saya mau bilang bahwa emas punya potensi hari ini melewati level ketinggian dalam sejarah 3.163, dan saya bisa bilang bahwa nanti di saat data inflasi dikeluarkan, data klaim pengangguran dikeluarkan, tidak tertutup kemungkinan emas akan terbang lebih tinggi lagi. Dan itu juga ditunjang oleh sikap inkonsistensi yang terjadi di kebijakan Donald Trump, serta bagaimana Amerika dan Cina semakin baku hantam, semakin membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Di samping itu juga kita lihat bahwa pertemuan FOMC kemarin juga memberikan indikasi bahwa dalam tahun ini pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 75 basic point sampai akhir tahun nanti. Artinya kemungkinan untuk dipangkas lagi masih ada bulan Juni nanti, dan ini akan membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu masih terbuka kans untuk emas sampai ke level 3.200. Tapi untuk hari ini saya bilang bahwa hati-hati data inflasi, hati-hati data klaim pengangguran awal, ini bisa menjadi trigger utama emas melewati level ketinggian paling tertinggi dalam sejarah. Terima kasih rekan trader semuanya. Kita selesaikan tema ini. Sekarang kita langsung masuk aja di
analisa teknikal. Untuk analisa teknikal, seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika hari ini kita lihat pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit mengalami koreksi. Dan saya pikir sampai masuk pasar Amerika dia akan koreksi nih. Kita akan lihat bersama-sama. Analisa saya dia ini akan koreksi sampai level paling terendah ya di seputaran 102.248. Tapi sekali lagi hati-hati. Hati-hati, hard. Dia bisa terbang di 103.092 ya, jadi hard alias hati-hati. Nah, ini adalah arah pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk euro uncle sum dolar? Euro uncle sum dolar pergerakannya hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa peluang dia naik sangat memungkinkan. Analisa saya dia bisa sampai di level tertinggi di seputaran 1.0287, tapi tidak tertutup kemungkinan dia terbang tinggi sampai level paling tertinggi di posisi 1.10684. Bagaimanakah level terendahnya? Level terendahnya masih tetap sama. Segala kemungkinan terjadi dia bisa turun di posisi 1.09331. Nah, ini dia. Bagaimanakah untuk pound sterling, rekan trader, arah pergerakan pound sterling hari ini? Untuk pound sterling, saya mau bilang buat rekan trader bahwa pound sterling hari ini secara teknikal pun juga saya bilang kemungkinan besar dia ini masih bisa naik ini. Ya, masih bisa naik sedikit lah. Analisa saya dia akan mencoba naik sampai ke 1.29250. Tapi hati-hati, dia bisa kembali lagi ke selera asal di posisi 1.28028. Kalau rekan trader lihat analisa saya, rata-rata range pergerakan saya ini selalu, saya bisa bilang di atas 95% tembus loh. Sama seperti range pergerakan saya. Biasa kalau pasar Eropa naik, pasar Amerika dia akan turun. Terutama emas. Saya bisa bilang untuk emas, analisa saya itu kemungkinan bukan 95, di atas 95% tepat ya. Dan rekan trader lihat aja nanti. Tapi memang rata-rata seperti kayak gitu rekan trader. Nah, bagaimanakah untuk gold? Untuk gold, rekan trader bisa lihat pergerakan yang terjadi gold. Saya masih tetap optimis dia ini akan naik. Analisa saya, dia akan mencoba melewati level tertinggi dalam sejarah di posisi 3170. Tapi hati-hati, koreksi bisa terjadi, dia bisa turun keluar dari zona 3100 di 3083. Nah, di sini. Ini dia rekan trader, hati-hati rekan trader ya, hati-hati. Nah, selanjutnya bagaimana untuk USD Jepang? Kita lihat bersama-sama. Untuk USD Jepang 100% saya bisa bilang bahwa USD Jepang ini agak sedikit mengalami peluang untuk turun ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya dia ini masih bisa turun, sabar saya lihat dulu, tak. Oke. Tidak mau terlalu jauh-jauh amat, tapi kemungkinannya kalau memang dia turun paling maksimum, ya sebenarnya kalau dia turun paling maksimum daerah sini terlalu jauh juga sih. Menurut saya itu sampai di 146.071 menurut saya ya. Dan kemungkinan dia naik menurut saya kemungkinannya itu di 147.408. Jadi dari 147.048 tertinggi, menurut saya dia akan bergerak datar di sini sampai di 146.071, tapi peluang pelemahan pun juga bisa turun sampai level paling terendah di posisi 145.624. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa saya mengulang lagi, jangan lupa untuk daftar account di link yang telah kami sediakan, nanti ada di komentar atau di deskripsi. Bergabung bersama market, setiap pendaftaran, setiap yang trading, kita akan memberikan kaos, jaket buat rekan trader semuanya. Dan rekan trader, hari ini untuk kalender ekonomi yang harap rekan trader perhatikan adalah ya, nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat akan ada data inflasi dikeluarkan setelah tadi malam rapat FOMC, dan klaim pengangguran awal ini bisa menjadi trigger buat pergerakan yang terjadi pada emas nanti. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader. Dan rekan trader kalau ada waktu, silakan baca rekan trader
tulisan yang telah kami buat di Investing dengan judul XAU USD mengincar rekor baru di tengah momentum kenaikan. Atau rekan trader bisa juga baca di FX Trade dengan judul menuju rekor tertinggi terbaru dalam sejarah. Ini adalah tulisan-tulisan yang kami spesial analisa buat rekan trader, analisa emas. Saya bisa jamin analisa yang kami lakukan ini ya 95% ke atas tembus itu ya. Jadi harap rekan trader perhatikan juga. Oke rekan trader, demikian analisa harian pada hari ini. Kami berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat. Oleh karena itu tetaplah terus analisa, pantau terus informasi-informasi yang ada yang kami berikan buat rekan trader. Jangan lupa juga subscribe, like ya channel ini supaya semakin berkembang channel ini, karena kami ingin channel ini semakin besar dan kami akan selalu senantiasa memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.